Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, tadi pagi saya membaca sebuah komentar dari penonton di channel YouTube saya, bahwasanya intinya seperti ini. Mas, saya tidak punya dana, mungkin dananya terbatas mungkin, tapi ingin tahu dari mahar di koleksi Galeri Bumi Mojopahit itu seperti apa. Nah, kalau Anda gini sobat, Anda ingin memahami sebuah pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit tetapi terkendala dengan budget atau terkendala dengan dana, Anda bisa melakukannya dengan sistem mengangsur. Dan tenang saja sobat, Anda beli cash atau memahari cash ataupun juga dengan cara mengangsur itu maharnya sama. Jadi kalau katakanlah Anda belinya cash itu 2 juta, mengangsur pun juga nominalnya sama 2 juta. Jadi tidak ada penambahan dari nominal mahar. Kalau yang cash 2 juta, kalau dibayar angsuran jadinya 2,5. Tidak ada seperti itu. Jadi sama. Itulah kenapa kalau di antara sobat ini ada yang menginginkan pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopahit tapi terkendala dengan dana atau budgetnya, Anda bisa DP, lalu juga selanjutnya sobat, Anda bisa mengangsurnya. Itu seperti itu sobat. Ini adalah salah satu dari terobosan di Galeri Bumi Mojopahit, yang mana karena kalau saya melihatnya itu dalam pengalaman saya memaharkan tosan aji, ada beberapa di antara para penonton saya atau pelanggan saya itu, Mas, saya sebenarnya itu kepingin dengan pusaka yang itu, tapi saya budgetnya ini Mas, kurang gitu. Berangkat dari situ, dari pengalaman tersebut, akhirnya terus saya membuka sebuah terobosan baru gitu, bahwasanya memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit tidak hanya cash saja, jadi boleh dengan cara mengangsur. Nah, bagi Anda sobat yang punya dana terbatas atau mahar yang terbatas, di sini nanti saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari 5 buah pusaka. Ini adalah pusaka-pusaka bagus tapi maharnya terjangkau. Ini sudah saya persiapkan untuk di pusaka-pusakanya ada 5, dan juga mungkin di antara sobat ada yang ingin memiliki koleksi sebuah linggayoni. Nah, saya mempunyai linggayoni yang antik, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya kecil kayak gini. Ini bisa dijadikan sebagai sebuah tambahan koleksi mungkin ya. Jadi selain mengoleksi dari pusaka, Anda pun juga bisa mengoleksi batu antik berbentuk linggayoni mini. Oke sobat, langsung saja saya akan ajak Anda untuk mereview seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Baik sobat BMC, ini adalah kelima buah pusakanya. Nah, di sini saya selalu bersemangat sobat untuk membuat video. Karena apa? Karena memang tujuan saya adalah sebagai bahan promosi. Saya mempromosikan dari dunia tosan aji. Jangan sampai gini, dalam keinginan saya, jangan sampai sehari pun saya tidak upload video. Kalaupun juga tidak upload video, biasanya itu saya repot sobat. Jadi sangat repot banget. Karena serepot-repotnya gitu, kalau seumpama masih bisa memungkinkan, biasanya saya itu juga masih tetap membuat video meskipun itu sudah sudah sore hari. Nah, kayak kemarin itu. Nah, kalau sudah repotnya itu sudah tidak bisa tidak bisa ditoleransi gitu. Biasanya memang ngeblong, jadi tidak ada video di satu hari tersebut sobat. Oke, untuk di episode kita kali ini kita langsung saja akan mereview seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Kita akan mulai dulu dari pusaka yang ini sobat. Insya Allah ini adalah pusaka-pusaka bagus, pusaka-pusaka pilihan tapi maharnya terjangkau. Nah, ini adalah warangka mungkin kreasi baru. Ini adalah buatan dari salah seorang senior tosan aji di Mojokerto sendiri, yaitu Pak Rahmat. Mungkin di antara sobat ada yang kenal dengan beliau. Untuk di kayunya ini kira-kira kayu apa ini sobat? Kayu gaharu atau kayu apa ini ya? Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Yang pasti untuk di warangkanya ini tidak ada pakem sebenarnya, karena ini kalau nggak salah menurut dari keterangan beliau ini adalah kreasi dari beliau sendiri. Coba kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya ini dia dapurnya adalah dapur brojol sobat. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kesannya itu dia pusaka biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita lihat secara lebih teliti, nah ini di bagian bilahnya ini dia tergores semacam kayak raja sobat, dan dia timbul. Nah, ini dari mulai sor-soran sampai ke atas bilahnya ini dia ada rajanya. Jadi pusaka ini dia memang beraja. Pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki sobat. Ini sudah waktunya untuk dirilis kepada
calon tuan barunya. Nah, ini pun juga kalau Anda melihat sobat, ini kalau di dalam buku saya mempunyai sebuah buku yang berjudul Memahami Asal Usul Tosan Aji. Di situ juga dijelaskan tentang gambar-gambar seperti ini. Kalau nggak salah untuk yang model seperti ini ada rajanya kayak gini. Ini adalah raja-raja Cirebonan. Mungkin akan saya tunjukkan ya untuk di bukunya. Bentar, saya ambilkan dulu ini sobat. Nah, sobat, ini adalah bukunya. Ini kalau kita melihat seperti ini, di sini ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang pamor raja, sobat. Nah, ini seperti ini. Ini kalau Anda melihat untuk dibilah dari pusakanya ini dia beraja seperti ini. Nah, kalau Anda ingin memiliki bukunya ini adalah judulnya Memahami Asal Usul Tosan Aji. Ini dulu bukunya saya dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji saya dari Jogja. Buku ini kalau nggak salah tidak beredar di pasaran ini sobat. Mungkin ini adalah buku keluaran khusus mungkin seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda ingin memilikinya bisa memesannya di galeri saya sobat. Nah, ini pun juga sama. Nah, untuk dibilahnya dia ada rajanya seperti ini sobat. Jadi cuma di buku ini saya tidak ketemu, masih belum ketemu gitu loh. Untuk di raja ini kira-kira masuk di namanya apa gitu loh. Karena di sini ada namanya masing-masing ini sobat. Karena ini banyak ya. Jadi harusnya membuka satu persatu. Bukunya judulnya Memahami Asal Usul Tosan Aji. Nah, ini adalah pusaka yang pertama sobat. Pusakanya dapurnya dapur brojol dan dia beraja. Jadi ini adalah dapur brojol beraja. Nah, ini seperti ini. Ini mungkin di antara sobat ada yang ingin memiliki pusaka yang unik. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda ini sobat. Jadi dapurnya dapur brojol dan dibilahnya ini dia beraja. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah, pusaka yang kedua ini dia untuk di warangkanya kesannya bagus. Nah, untuk di kayunya saya sudah lupa ini kira-kira kayu apa kemarin ya. Nah, memakai mendak selut. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya dapur Balebang. Nah, ini dapur Balebang. Nah, kalau Anda melihat sobat di bagian ini, di bagian gonjonya ini semacam kayak ada bekas kuning-kuningnya ini sobat. Nah, saya belum bisa memastikan ini kira-kira apa gitu. Dan kalau Anda melihat untuk di pamornya, ini dia bulat-bulat kayak gini, ada bulatan-bulatan kayak gini nih sobat. Tapi kalau untuk saya pribadi ini masuknya di pamor wos putah mungkin. Untuk di pusakanya. Ini dapurnya dapur Balebang. Pamornya adalah pamor wos putah. Monggo diamati, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris dengan dapur Balebang. Saya jadi teringat dengan salah satu dari pusaka koleksi saya dulu. Saya dulu pernah punya koleksi Balebang. Itu pamornya Mubiar. Jadi dibilangnya itu dia pamornya Mubiar. Hanya saja sudah termahar. Itu waktu dulu saya dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji saya dari Surabaya. Kalau ini kemarin tak dapatkan dari teman Tosan Aji mana lupa saya. Yang pasti pusakanya bagus ini layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris dengan dapur Balebang dan pamornya ini dia unik loh sobat. Ada semacam pamor kayak gini nih. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang kedua berdapur Balebang dan untuk di pamornya adalah masuk di pamor seperti kayak pamor wos utah. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Kita akan lihat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini pun juga maharnya terjangkau sobat. Untuk di warangkanya memakai warangka Gayaman Jogja dengan pendok bunton kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya sendiri ini dapurnya adalah dapur sempaner dan juga pamornya sobat. Kalau Anda melihat ini pamornya adalah pamor puser atau kul buntet. Nah, ini seperti ini. Ini kalau Anda melihat untuk di pamornya meskipun dia kecil tetapi dia sangat jelas sekali berada di bagian sor-soran. Nah, ini seperti ini. Ini pamor puser atau pamor kul buntet. Biasanya itu juga ada yang pamor kul buntet itu dia besar sobat. Nah, dia besar. Tapi yang ini dia unik. Saya punya dua
dua pamor kul buntut seperti ini yang bentuknya kecil seperti ini sobat. Jadi yang satu ini, yang satu lagi ada di keris yang lain. Kalau nggak salah keris apa kemarinnya, pulang geni atau jalak dinding gitu loh. Dia juga pamornya seperti ini. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini dapurnya dapur sempander, pamornya adalah pamor puser atau pamor kul buntut. Ini adalah pusaka yang ketiga, kita akan lanjut untuk di pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang keempat ini beberapa waktu yang lalu saya kedatangan seorang teman. Jadi teman Tosan Aji, beliau memaharkan pusakanya. Jadi Mas Tony ini tinggal satu pusakanya, panjenengan mahari sekalian. Karena beberapa waktu sebelumnya beliau memaharkan 4 buah pusaka ke saya sobat. Nah, ini pusakanya, warangkanya, gawannya ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur Nogotopo atau naga pasa. Nah, ini gandeknya naga dan badannya sampai ke bagian atas dari bilahnya. Nah, untuk di bilahnya sendiri sudah agak korosi ya sobat, di bagian atasnya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Untuk di pamornya sendiri ini samar-samar seperti kayak pamor ngulit semongko kalau menurut saya. Nah, ini adalah pusaka yang keempat yang beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang teman saya. Jadi beliau itu bukan teman Tosan Aji, cuma kenal gitu saja, hanya saja gitu. Untuk beliaunya punya apa ya, kelebihan gitu, kelebihan spiritual. Itu seperti itu. Jadi untuk di pusakanya beberapa waktu yang lalu beliau memaharkan ke saya itu 4, lalu yang terakhir ini sobat jadi 5. Saya memahari pusakanya beliau itu 5 pusaka. Nah, yang terakhir ini adalah dapurnya dapur naga pasa atau Nogotopo. Nah, ini warangkanya, ini adalah warangka gawannya. Oke, ini adalah pusaka yang keempat sobat. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang terakhir atau pusaka yang kelima. Nah, pusaka yang kelima ini bisa dikatakan beberapa waktu yang lalu sebenarnya apa ya, sudah ada yang mau memahari gitu loh. Tapi ya tidak ada kabarnya, terus kabar selanjutnya nggak ada. Ya saya rilis kembali, nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya untuk ketemu dengan tuan barunya. Nah, untuk di warangkanya dia memakai warangka ladrang Solo. Kayunya nggak tahu ini kira-kira kayu jati atau kayu apa ini. Yang pasti dia ini gandar iras ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur tilam upih sobat. Nah, ini ada tikel alisnya ini. Ini dapurnya dapur tilam upih. Dan untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Monggo silahkan diamati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat seperti ini sobat, untuk di bilah dari pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh kalau menurut saya. Nah, ini adalah dapurnya dapur tilam upih dengan pamor Tejo Kinurung. Ini insya Allah untuk di maharnya terjangkau, jadi kerisnya bagus dengan mahar terjangkau. Jika tidak percaya nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kelima di episode kita kali ini. Pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Dan juga sekali lagi mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan koleksi linggayoni batu. Nah, ini adalah batu antik yang berbentuk linggayoni seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang berminat ini bisa langsung juga menghubungi di nomor WA saya. Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.